Otoritas Jasa Keuangan merespon cepat kebijakan tarif impor sebesar 32% yang tetap diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Indonesia. Sebagai bentuk antisipasi, OJK telah meminta seluruh lembaga jasa keuangan untuk melakukan penilaian risiko serta stres test terhadap ketahanan permodalan dan kecukupan likuiditas. OJK juga meminta pemantauan menyeluruh terhadap kinerja debitur di sektor-sektor yang diperkirakan terdampak oleh kebijakan tarif baru dari pemerintah Amerika Serikat. Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner OJK, memastikan bahwa pihaknya juga dapat menerapkan kembali kebijakan yang sebelumnya pernah diterapkan untuk mengantisipasi gejolak pasar pada saat dibutuhkan. OJK dan Bursa telah melakukan serangkaian kebijakan antisipatif dan mitigatif yang pada saat itu diterapkan dan masih berlaku sampai saat ini. Dan sebagiannya lagi dapat diaktifasi sewaktu-waktu diperlukan. Kebijakan yang terkait dengan transaksi efek, kebijakan terkait pengelolaan investasi, maupun stimulus dan relaksasi bagi pelaku industri dapat diterapkan sewaktu. Di sela-sela berlangsungnya KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brazil, Indonesia mendapat kebijakan tak mengenakan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Secara khusus, Presiden Donald Trump mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto yang isinya penerapan tarif resiprokal sebesar 32% kepada Indonesia dan mulai diberlakukan 1 Agustus 2025 mendatang. Surat resmi dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump inilah yang dikirimkan secara khusus kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat berkop pemerintah Amerika Serikat tersebut, Presiden Trump mulai memperlakukan tarif resiprokal 32% kepada Indonesia. Pemberlakuan tarif resiprokal ini dimulai 1 Agustus 2025 mendatang. Surat yang ditandatangani Presiden Trump ini menegaskan bahwa pengenaan tarif impor 32% untuk Indonesia diperlukan untuk mengkoreksi defisit perdagangan Amerika Serikat. Sementara itu, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan, Trump berencana mengeluarkan perintah eksekutif untuk memperpanjang jeda tarif timbal balik atau resiprokal. Leavitt menegaskan Amerika akan terus mencapai kesepakatan perdagangan dengan beberapa negara atas ekspor negara Asia Tenggara ke Amerika Serikat. Bukan hanya Indonesia, surat Trump tersebut juga dikirimkan kepada pemimpin sejumlah negara, mulai dari Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, Kazakhstan, Afrika Selatan, Malaysia, Laos, Kamboja, Thailand, dan Myanmar. Indonesia sendiri saat ini tengah melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat di Washington DC. Dari Jakarta, tim liputan IDX. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif impor 14 negara mulai 1 Agustus 2025. Indonesia tetap dikenakan tarif 32%, sedangkan barang-barang yang diimpor ke Amerika Serikat dari Jepang, Korea Selatan, Malaysia menghadapi tarif 25%. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan hal baru terkait perang dagangnya. Kali ini impor dari 14 negara akan menghadapi tarif menyeluruh yang tinggi mulai 1 Agustus. Dalam serangkaian unggahan media sosial, ia membagikan tangkapan layar surat formulir yang mendiktekan tarif baru. Barang-barang yang diimpor ke Amerika Serikat dari Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhstan, dan Tunisia sekarang akan menghadapi tarif 25%. Barang-barang Afrika Selatan dan Bosnia akan dikenakan tarif Amerika Serikat sebesar 30%. Impor dari Indonesia akan dikenakan bea cukai sebesar 32%. Bangladesh dan Serbia sama-sama dikenai tarif 35%. Sementara Kamboja dan Thailand ditetapkan untuk tarif 36%. Lalu dari Laos dan Myanmar sebesar 40%. Surat-surat tersebut adalah yang pertama dikirim sebelum hari Rabu 9 Juli yang merupakan batas negosiasi tarif timbal balik Trump yang diumumkan pada April lalu. Berbagi sumber, IDX Channel. Sementara itu pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bertolak ke Washington DC, Amerika Serikat untuk melanjutkan negosiasi kebijakan tarif resiprokal 32%. Secara khusus, pemerintah menawarkan paket pembelian komoditas dan investasi sebesar 34 miliar dolar Amerika Serikat kepada Amerika.
Pemerintah masih melanjutkan proses negosiasi atas kebijakan tarif resiprokal pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brazil, dijadwalkan bertolak ke Amerika Serikat untuk melanjutkan negosiasi tarif resiprokal. Adapun saat ini Indonesia masih berada di bawah ancaman tarif masuk barang sebesar 32% ke Amerika Serikat. Sebelumnya Erlangga menyebut pemerintah bersama pelaku usaha Indonesia menawarkan paket pembelian komoditas dan investasi sebesar 34 miliar dolar Amerika Serikat kepada Amerika Serikat guna menyimbangkan defisit perdagangan Amerika Serikat terhadap Indonesia yang mencapai 19 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, tentu arahan Bapak Presiden dengan adanya komitmen pembelian oleh Indonesia terhadap produk Amerika ini yang sifatnya tidak short term tetapi bisa long term, ini akan istilah Pak Presiden pakpok. Jadi kita atau bahasa jelasnya KIT. Jadi kita trade defisit Amerika terhadap Indonesia 19 miliar dolar, tetapi yang kita offer pembelian kepada mereka itu jumlahnya melebihi, yaitu 34 miliar dolar. Dalam pernyataan terbaru, Trump mengancam akan melakukan tarif masuk tambahan sebesar 10% terhadap negara-negara yang mendukung kebijakan anti-Amerika Serikat yang diusung oleh negara-negara BRICS, di mana Indonesia termasuk negara yang hadir langsung dalam pertemuan puncak BRICS di Brazil. Berbagai sumber untuk ID Action. Indonesia harus menempuh jalan negosiasi untuk kebijakan tarif resiprokal 32% dari Amerika Serikat. Pengenaan tarif impor sebesar 32% cukup memberatkan dunia usaha Indonesia. Pakar Hukum Bisnis dan Internasional Universitas Tarumanegara, Profesor Aryawan Gunadi menilai, langkah negosiasi tarif resiprokal Indonesia ke Amerika Serikat sangat efektif untuk menekan kebijakan dagang Donald Trump. Terlebih lagi Indonesia memiliki peran penting dalam perdagangan global maupun di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu Profesor Aryawan menyarankan agar pemerintah bisa bernegosiasi secara menguntungkan dengan institusi perdagangan Amerika Serikat. Indonesia juga memainkan peran di sini kalau saya lihat. Jadi walaupun dia bargaining dengan Amerika Serikat, tetapi jangan salah nih, kita juga dekat dengan negara BRICS gitu, sehingga dia bermain peran lah secara hubungan internasional. Indonesia menurut saya punya pengaruh ya, artinya Indonesia betul-betul bisa kedepannya menciptakan satu posisi tawar dengan Amerika, tentunya negara-negara Amerika, bahwa Indonesia pun menjalin hubungan yang sangat baik dengan negara-negara di timur. Sebagai contoh adalah kita ini kan juga banyak berhubungan dengan IMF, dengan World Bank. Nanti dengan sekarang kan ada bank lagi, yaitu New Development Bank, yang notabene adalah punya link juga dengan negara-negara anggota BRICS. Artinya kita punya option gitu, tidak hanya mengandalkan loan dari 1-2 bank yang memang dikuasai oleh beberapa negara, tetapi kita juga punya gambaran lain.